Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar PKN tema 9, subtema 1, 2, dan 3 ya nak. Kewajiban manusia dalam mengelola lingkungan. Baik. Hubungan manusia dengan alam saling mempengaruhi karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dengan memanfaatkan lingkungan. Jadi hubungan kita dengan alam itu saling mempengaruhi ya, karena kita hidup memenuhi kebutuhan hidup kita memanfaatkan lingkungan. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah menunaikan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Jadi nelayan boleh mengambil ikan, mendapatkan ikan dari laut, asal tidak, kewajibannya adalah tidak merusak lingkungan. Hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Kita berhak mendapatkan air bersih. Yang kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Jadi kita berhak menikmati hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. 4. Terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Kita memiliki hak untuk terbebas dari polusi ya. Yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Nah, kewajibannya adalah sebagai berikut. Tadi hak yang kita dapat. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Jadi kalau udah nggak dipakai barang-barang di rumah, listrik bisa dimatikan. Yang ketiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Yang keempat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Nih, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita di lingkungan kita akan seperti apa nih? Yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Yang kedua, terjadi kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan itu artinya sumber daya alamnya berkurang, ya. Yang ketiga, udara tercemar karena adanya polusi. 4. Kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Yang kelima, timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Subtema 2, hak dan kewajiban warga negara. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut ini adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, kita berhak menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Jadi kita tuh kedudukan kita di mata hukum tuh semuanya sama. Yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Yang keempat, mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapat pendidikan yang layak. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya tumbuhan,
laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Semua sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Berikut ini hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Hak yang pertama, memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan. Yang kedua, menikmati keindahan sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan bahan bakar minyak. Keempat, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi. Yang kelima, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Ini hak-hak kita ya yang kita terima. Sedangkan kewajibannya yang harus kita lakukan adalah membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, dan yang terakhir melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Tebang pilih jadi yang udah tua yang kita tebang. Nah, kalau reboisasi penanaman pohon kembali. Upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh pemerintah saja. Jadi kita wajib melestarikan lingkungan ya, kita semua ya Nak, bukan hanya pemerintah saja. Berikut ini contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, melakukan kegiatan reboisasi. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat seperti taman. Yang kelima, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah, seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah ya. Lalu, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Berikut ini kewajiban manusia terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga. Jika kamu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka kamu akan mendapat teguran, dijauhi oleh masyarakat sekitar, lingkungan kamu akan menjadi kotor, suhu udara semakin panas, mudah terserang penyakit, dan lainnya. Persatuan artinya gabungan beberapa bagian. Persatuan berasal dari kata yang artinya utuh atau tidak terpecah-pecah. Jadi, persatuan dan kesatuan adalah bersatunya aneka ragam yang menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan dapat di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini ada contoh persatuan kesatuan di rumah, persatuan dan kesatuan di sekolah, persatuan dan kesatuan di masyarakat. Ya, kalau contohnya di rumah, kerja bakti, membersihkan rumah, menyiapkan dan membereskan meja makan bersama-sama, tidak berebut mainan dengan saudara, membantu ibu berbelanja dan memasak. Kalau di sekolah, tidak membeda-bedakan teman bermain, melakukan tugas piket berkelompok, membentuk kelompok belajar, dan meminjamkan alat tulis jika ada teman yang membutuhkan. Nah, sedangkan di masyarakat, hidup rukun dengan tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengadakan hajatan. Baik, alhamdulillah sudah selesai materinya untuk tema 9, subtema 1, 2, dan 3 ya Nak. Silahkan dibuka-buka lagi PowerPoint-nya, kalian baca-baca lagi silahkan ya. Terima kasih, cukup sekian.
Semoga bermanfaat penjelasannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.